sahabat PKS Jawa Timur, kita kembali lagi di acara Podcast PKS Jawa Timur bersama dengan saya Ati Suaryati. Sahabat PKS bisa memanggil saya dengan sebutan Kak Ati ya. Insya Allah saya di sini selaku konsultan muda dari RKI Jawa Timur akan berbincang-bincang santai bersama rekan saya pada kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang Let's make yourself awesome. Bagaimana kita sebagai seorang pemuda terlihat luar biasa. Kita yakin setiap pemuda pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dan saya sepakat banget nih bahwa ketika kita bisa melihat kelemahan, justru itu dijadikan sebagai kelebihan kita. Dan insya Allah dengan kita memahami kekurangan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Begitu. Dan insya Allah langsung aja ya, kita kenalan sama rekan saya pada kesempatan hari ini dengan Kak Devin. Halo Kak Devin. Halo, assalamualaikum Kak Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak Devin hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Perjalanannya ke sini tadi gimana Kak Devin? Alhamdulillah, seru-seru aja. Alhamdulillah, seru ya. Alhamdulillah tidak ada kendala ya, semoga Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan Kak Devin dulu nih. Selain sebagai rekan saya di RKI ya, konsultan RKI. Nah, beliau juga aktivitasnya kayaknya luar biasa, cukup padat nih. Beliau juga sebagai trainer Sakinah Center Kak Devin. Terus juga sebagai kepala divisi media dan event Cahaya Media Tama. Iya, beberapa alhamdulillah sih Allah mengizinkan saya untuk bergabung dengan teman-teman yang luar biasa ya. Itu adalah salah satu komunitas hijrah ya, komunitas hijrah yang mungkin membernya juga masih para muda-muda gitu ya. Iya. Dan ketika kita lebih banyak bergaul sama mereka itu kayak melihat melihat potensi-potensi yang sebenarnya itu sangat bisa untuk dikembangkan gitu loh. Itu sih, jadi seru aja ketika melihat anak-anak muda itu ya, misalkan ada yang sedih, ada yang galau, ada yang ternyata antusias. Tapi sebenarnya mereka itu anak muda itu butuh untuk didampingi loh. Sebenarnya mereka itu bisa hanya butuh didampingi, butuh dimotivasi kayak gitu. Cuman ya alhamdulillah karena itu juga komunitasnya untuk anak muda ya. Harapannya saya dan teman-teman di pengurus itu adalah menghilangkan statement kalau berorganisasi itu paling cuma rapat-rapat doang kayak gitu ya. Pengen membangun suasana komunitas yang asik, yang seru, yang ternyata ketika di komunitas itu apapun potensinya itu diwadahin gitu loh Kak Ati. Jadi kan ada ya misalkan dalam suatu komunitas ketika ada kegiatan itu kan biasanya potensi dinamika kelompok kan semakin besar ya. Yang satunya mungkin ada kasus-kasus fenomena-fenomena yang ada yang timnya agak bambet, ada timnya yang gercep banget. Nah, ada yang motivasinya tinggi, ada yang motivasinya rendah, ini tidak dijembatani. Sehingga kan bikin anak muda itu kan malas berorganisasi kan gitu. Padahal dengan yang saya rasakan ya, dengan kita berorganisasi itu kan banyak hal yang bisa kita pelajari gitu loh Kak Ati ya. Karena saya dulu termasuk orang yang studi oriented. Oh gitu. Jadi mungkin dari SD sampai SMA itu ya ketika ikut organisasi cuman hanya sebatas member aja yang nggak terlibat sampai di pengurusan gitu loh. Karena pengalaman itu ya, jadi ketika melihat potensi diri dan juga membersamai para pemuda supaya menjadi seseorang yang awesome gitu ya, sesuai dengan topik kita pada kesempatan hari ini ya Kak Devin ya, ternyata ya. Jadi ternyata perjalanannya begitu ya Kak Devin ya. Jadi ketika aktif untuk terlibat di berbagai aktivitas itu justrunya di kuliah dan pasca kuliahnya seperti itu. Mungkin kalau flashback SMA ke belakang sih kalau boleh dibilang ya saya hanya studi oriented, hanya belajar. Terus apakah pasti dong ya setiap kita itu punya atau pernah mengalami kegagalan ya. Kalau Kak Devin sendiri dengan tadi sudah rada di spoiler untuk aktivitas-aktivitas yang flashback gitu ya. Untuk sejauh ini sampai detik ini nih apa sih momen yang kegagalan yang paling diinget Kak Devin dan menjadi milestone banget nih atau batu pijakan,
oke, it's time to change my life gitu, untuk waktunya untuk merubah masa depanku dan aku harus terlihat luar biasa kayak gitu kan. Menghadapi kegagalan ya, kalau milestone sih kalau di flashback agak ke belakang tuh banyak banget ya. Iya. Cuman mungkin yang lebih mengenanya itu ketika jadi ketika kelas 6 SD itu saya udah nggak mau main-main lagi, maksudnya ya udah setiap Sabtu Minggu pasti belajar terus. Waduh. Karena pengennya masuk SMP negeri beasiswa, masuk SMA negeri beasiswa, masuk kuliah pun pengennya beasiswa. Wah. Karena tahu nih, sadar diri gitu ya, orang tua juga pas-pasan gitu ya, mau nyekolahin putra-putrinya gitu, sehingga saya menekatkan diri saya harus bisa keterima tanpa bayar kayak gitu ya, kalau bisa seperti itu. Cuman nah dari situ saya tuh udah nggak pernah main-main lagi tuh, kalau sama teman-teman itu pasti males banget gitu ya. Cuman ya ada masanya. Alhamdulillahnya Allah izinkan dari SMP kelas 3 sampai kuliah alhamdulillah mendapat beasiswa gitu ya. Nah dari situ pas masuk kuliah itu kan pengennya cari yang saya sukai gitu ya, kan saya suka kimia gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu justru ketika masuk kuliah jeda dengan kaget dong dengan dunia kampus yang anak rumahan. Ditambah ternyata ketika mengenali diri saya itu orangnya introvert. Yang ketika ketemu orang itu kayak sudah melemahkan baterai. Ya kalau kita punya baterai kan lama-lama habis ya kalau dipakai ya. Nah kayak gitu tuh. Tapi kalau orang-orang yang kan ada ya orang-orang yang suka ketemu orang, ketika ketemu orang itu baterainya malah full. Nah saya balikannya gitu ya. Nah ketika di dunia kampus kayak gini banget ya, gimana ya, ibarat merantau sendiri gitu ya. Terus alhamdulillahnya ketemu dengan teman-teman yang alhamdulillah saya merasa sih kayak dijaga banget sama Allah gitu ya. Mulai ikut terlibat organisasi, mulai kenal dengan organisasi. Saya yang awalnya nggak banget ketemu orang, terus kemudian memberi kesempatan gitu lah pada diri untuk belajar bertemu orang, belajar berorganisasi dan lain sebagainya. Nah, ketika pertama kali saya ngomong di depan umum itu ketika ospek. Kati pernah kan ospek ya di kampus. Nah itu pertama kali saya ngomong dan saya nangis, saya cuma bisa nangis. Itu ya, ketika saya angkat tangan tuh saya itu nangis sesungguhnya, akhirnya fail gitu ya, nggak ngomong apa-apa pada akhirnya. Nah terus alhamdulillah pelan-pelan belajar dan sebagainya, sampai pada suatu hari kan ya alhamdulillah lah ternyata di milestone yang kedua ini saya merasa kayak di semester 4, 5, 6 itu kayak merasa salah jurusan gitu lah. Mungkin teman-teman yang lain juga pernah kan merasa kayak, duh kayaknya saya salah jurusan, padahal itu mata kuliah yang saya sukai banget gitu loh. Tapi ternyata semakin didalami kayak aduh kayaknya nggak mau lagi di kuliah di sini. Cuman kan kita nggak bisa tuh tiba-tiba hilang ya. menghilangkan diri kan nggak mungkin. Nah di situ saya mencoba, karena beasiswa juga nggak bisa mundur di tengah-tengah kan. Yang saya ingat cuman gini waktu itu adalah orang tua saya gitu ya, gimana ini ya Allah, ya sudah saya mencoba menjalani, mencoba untuk menyelesaikannya. Ya ini mungkin ibarat ini kan amanah ya yang harus saya selesaikan dengan baik gitu. Cuman saya cari substitusi nih. Saya cari substitusi dengan aktif di organisasi kayak gitu. Saya niatkan untuk belajar dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya nyaman nih. Jadi kayak di jurusan kan nggak nyaman ya, maksudnya diri saya dengan dengan mata kuliahnya gitu ya. Ternyata saya nggak. Akhirnya saya cari substitusi dan cukup untuk menambah semangat diri saya untuk menyelesaikan perkuliahan. Alhamdulillah tepat selesai di 8 semester dan akhirnya bisa lulus. Dan ternyata justru di semester 7-8 kan itu kan kayak ibarat kayak mau selesai gitu ya. Tapi ternyata Allah, ya saya hijrahnya di semester itu justru. Saya membayangkan ketika ya Allah itu baik banget ya ketika kita memang menjalani terus apa sih skenario yang Allah mau kita jalani terus, pada akhirnya kita akan menemukan kok ini loh yang Allah mau itu gitu. Nah waktu itu juga saya flashback gitu ya,
ketika SMA kelas 3. Saya kan dulu nggak pakai kerudung tuh. SMA kelas 3 itu saya nabung buat beli rok panjang. Wah. Terus nabung lagi beli atas baju sekolah yang atasannya panjang. Lama-lama pakai kerudung, tapi itu masih latihan kayak gitu. Nah, balik lagi ke pas zaman kuliah, ternyata Allah itu mungkin menurut kita ini kan salah ya, di jurusan ini salah. Tapi bagi Allah ini tuh nggak ada yang salah. Jadi setiap fase hidup yang kita jalani itu sebenarnya nggak ada yang salah. Iya, Nah, betul. tinggal kita mau menemukan hikmah di setiap kejadian yang pernah kita alami itu. Oke, sepakat, saya setuju Gitu. banget tuh dengan hikmah yang terakhir itu ya, bahwa setiap kejadian itu pasti punya hikmahnya sendiri-sendiri. Iya, ya. betul. Dan ternyata tadi dengan rasa malu yang nggak bisa ngomong di depan umum malah menjadikan sebuah kegagalan yang sebagai momen yang bahwa aku harus bangkit nih, kayak gitu ya. Iya, insya Allah begitu. Cuman gini, setelah kuliah saya juga nggak menyangka nih, setelah lulus nih kan, udah lulus, saya tuh nggak pernah menyangka kalau saya itu kerja di dunia anak-anak. Terus aktivitasnya juga di dunia public speaking, sharing dan lain sebagainya, itu nggak pernah menyangka sekali. Padahal ibarat ya basic orang nggak bisa ngomong, introvert, kayak impossible gitu lah. Tapi ya itu sih, ketika saya ikut sebuah pelatihan gitu ya, itu ada milestone yang selanjutnya, itu kayak ada yang nampar saya bahwasanya kalau kamu kayak gini terus, ya berarti kamu sudah kamu menzalimi dirimu sendiri kayak gitu ya. Maka sekarang tinggal kamu mau memberi kesempatan nggak sih sama dirimu untuk bahwasanya potensimu tuh banyak. Kalau mungkin teman-teman kan alhamdulillahnya ya ada teman yang peduli banget gitu ya, ngajak kita ke pengajian, menasihati kita. Itu kayak kan ada materi-materi yang bahwasanya manusia ini itu kan punya potensinya masing-masing ya. Setiap orang itu unik gitu lah. Jangan fokus sama kelemahannya, tapi fokuslah sama kekuatannya. Oke. Kayak Kalau gitu. dari Kak Devin sendiri, untuk versi seorang introvert untuk menghadapi kegagalan itu gimana? Jadi biasanya kan Introvert ya? mungkin introvert sama extrovert itu ketika menghadapi kegagalan itu punya polanya yang berbeda gitu ya. Kalau dari Kak Devin sendiri kira-kira gimana sih? Kalau saya sebagai orang introvert ya menghadapi kegagalan, saya butuh waktu untuk menghilang dari keramaian pasti. Ya, karena kan butuh ngecas. Berapa lama? Karena kan butuh Sebulan, ngecas. 3 bulan gitu? Ya terlalu lama. Oh, terlalu lama. Ya enggak. Ya maksudnya karena kan kita butuh untuk ngecas HP nih, ibarat ya tadi ya, HP kita tiba-tiba mati nih. Kan ibarat kita kan sedang down banget nih ya. Kayak merasa gagal, kayak ngerasa nggak guna kayak gitu ya. Ya, saya menarik diri dari dari keramaian. Saya menangis sejadi-jadinya gitu ya. Pokoknya mungkin bisa dibilang seharian full itu bisa kalau saya mau. Tapi kan 1 hari 2 hari kalau saya mau itu bisa banget. Cuman kan saya tahu nih, saya sadar diri kalau saya gini terus, maka ya akan nggak baik gitu ya buat diri saya. Akhirnya kalau saya memberi ruang, paling nggak itu 1 hari. Di 1 hari kalau misalkan mau nangis sejadi-jadinya ya, kalau biasanya saya mengkondisikan diri ya biar lega gitu ya, nyalain lagu yang galau-galau biar nangis jadi-jadinya. Habis itu ya udah besoknya full lagi ya itu mulai menata kegagalan yang mengevaluasi lah ya, bermuhasabah kayak gitu. Karena dengan kegagalan kita akan tahu makna dari bangkit, kita akan tahu makna dari berproses. Dengan kita memahami makna-makna tersebut, maka kita akan lebih menghargai upaya dari setiap orang yang sedang berproses. Kadang kan gini ya, kita itu agak sebel ketika orang lain itu nggak kayak kita. Ya kan? Ih, gitu aja kok nggak bisa, gitu aja kok lemot dan lain sebagainya. Nah, dengan kegagalan-kegagalan yang kita rasakan, kalau saya ya, yang saya rasakan itu lebih, oh Masya Allah ya, dia sudah seberjuang itu gitu loh untuk bangkit dari kegagalannya.
bisa jadi ketika saya ada di posisi dia nggak sekuat dia gitu loh Kak. Jadi satu hal yang mungkin pertama kali harus dilaksanakan gitu ya ketika menerima kegagalan untuk diri Kak Devin sendiri adalah memberi ruang untuk diri ini menerima bahwasanya aku gagal. Iya, mengakui gitu ya, memberi label. Bahwasanya gitu, saya sedih kalau saya gagal. Iya, betul. Memberi label ya, memberi ruang, terus memberi label. Ya, memberi ruang itu untuk mengakui. Terus yang kedua adalah melabeli apa yang tadi yang pertama? Memberi ruang untuk diri sendiri, kemudian mengakui kalau kita itu sedih karena gagal, kita sedih karena kita kok lama prosesnya, itu diakui semuanya. Nah, habis itu yang ketiga adalah ya baru mengevaluasi, baru beraksi, apa sih yang kita lakukan kayak gitu. Nah, gitu sahabat. Itu kalau saya. Itu kalau orang introvert ya. Muda yang menyaksikan, yang mungkin punya perasaan yang sama, yang galau, yang lagi sedih dengan kegagalan, maka persilahkanlah diri kalian untuk memberikan ruang untuk judul bahwasanya aku hari ini gagal, hari ini aku merasa kecewa, hari ini aku merasa sedih, dan selanjutnya menata kembali, mengevaluasi kembali apa yang sudah teman-teman atau sahabat PKS TV lakukan dan kita action lagi selanjutnya begitu ya. Sesuai dengan memang sih tema kita pada kesempatan hari ini kan let's make yourself awesome gitu ya. Cuman kita melangkahnya mungkin dari mengevaluasi kegagalan dulu, makanya tadi saya ngobrol dengan Kak Devin ini memulai langkah dari hal kegagalan. Ya harapannya dengan kegagalan yang kita terima sebelumnya itu sebagai bahan evaluasi diri ya Kak Devin ya, untuk melangkah pasti ke depannya kira-kira aku akan melangkah di satu titik ini dulu nih untuk bisa menjadi diri yang lebih baik lagi gitu. Nah Kak Devin mau nanya lagi nih sama Kak Devin. Nah tadi sudah kita membahas tentang kegagalannya versi Kak Devin, terus kemudian membahas tentang bagaimana menghadapi kegagalan. Nah yang pastinya apakah yang selanjutnya adalah saya ingin ngobrol tentang bagaimana mengoptimalkan potensi yang diberikan, yang akhirnya kita tahu kayaknya potensiku ini deh dan kayaknya aku harus melakukan ini kayak gitu. Kira-kira gimana Kak Devin setelah itu? Mungkin aksi setelah mengevaluasi diri ini lanjutannya dari itu ya? Jadi teringat tiba-tiba ketika saya teringat dulu ya ketika hari terakhir sidang skripsi itu ya. Saya itu kan merasa nggak bisa ya, merasa gagal lah untuk presentasi. Padahal udah belajar, saya itu lari ke masjid ke masjid di kampus saya itu lari nangis sejadi-jadinya, kemudian saya tilawah sampailah pada surat Al-Mu'minun ayat berapa saya lupa, yang artinya ya Allah tempatkan saya di tempat yang ya Allah tempatkan aku di tempat yang berkah dan engkau berkahi. Waduh. Dan itu jadi pegangan saya sampai sekarang gitu ya. Dan ternyata dari doa itu ternyata mengantarkan saya kepada orang-orang yang memang bagi saya itu berkah banget gitu loh. Sedikit itu cukup, banyak itu bisa memberdayakan. Itu yang bikin saya amazing gitu ya Allah. Oh iya ya. Jadi kalau tadi gimana caranya actionnya ya. Jadi saya nggak mau melewatkan ketika saya bingung, ketika saya sedih, saya harus ngapain. Biasanya kalau habis tilawah senengannya ini baca acak gitu ya, baca acak terus nggak tahu ya tiba-tiba itu kayak dapat insight. Seringnya itu kayak mau bikin event temanya apa, mau ngisi materi temanya apa, mau misalkan mau ada yang ngajak diskusi temanya apa. Kan model orang-orang melankolis kan model-model mempersiapkan ya, nggak bisa nih sekarang diajak ketemuan langsung action. Kalau orang sanguinis kan beda ya, ngobrolnya ngabrol gitu ya. Kan seru. Kalau orang melankolis sudah cemas duluan kan. Nah, cuman alhamdulillahnya itu yang saya lakukan. Mulai dari ngisi materi apa ya, kayak gimana ya, itu selalu Allah kasih ide-ide itu di situ. Kayak lihat orang-orang sekitar kayaknya itu deh kayaknya kayak nemu aha momen aja kayak gitulah. Nah itu
ya ritual yang nggak bisa dihilangkan gitu ya. Tapi kalau aksi secara pastinya sih yang pertama kenali diri dulu. Oke, kenali diri dulu. Kalau saya biasanya lebih suka menggunakan dasarnya ya 4 kepribadian itu. Ada koleris, plekmatis, sanguinis, sama melankolis. Oh iya. Nah, kalau kita udah kenalin diri dulu nih, kalau kita udah kenal diri, maka problem apapun yang kita hadapi, kita akan menyelesaikan dengan cara yang nyaman bagi kita. Kan kadang kita ketika curhat sama orang lain itu kan dikasih masukan. Nah itu kita pilah-pilah dulu nih, mana sih yang pas buat kita, kayak gitu loh Kak Ati. Jadi belum tentu nasihat yang diberikan oleh orang lain itu pas buat kita, kayak gitu kan. Ada yang macam-macam ini tadi ya. Kalau saya biasanya cenderung plekmatis melankolis kayak gitu. Dan kenali modalitas belajar kita. Apakah kita orangnya visual, apakah kita orangnya kinestetik, sama auditori, kayak gitu. Jadi kalau saya ketika mengevaluasi biasanya, kalau saya orangnya kan visual ya, biasanya suka cari teori, cari baca buku, dan dengerin podcast. Dengerin podcast kan kayak menambah wawasan dulu nih. Betul. untuk action ya. Saya tipe orang yang kayak gitu. Tapi kan ada orang yang cuman ketika ada masalah langsung action, gini udah langsung tahu kayak gitu. Jadi kalau saya modelnya harus ada data dulu nih untuk action kayak gitu. Wah, luar biasa, nggak kerasa banget nih waktu kita sudah hampir habis ini Kak Devin. Terima kasih banyak ya sudah mau berbincang santai dengan sahabat PKS TV Jawa Timur di acara podcast. Sebelum kita ke closing statement ya Kak Devin, kita minta motivasinya dari Kak Devin. Saya ingin menginformasikan kepada seluruh sahabat PKS TV Jawa Timur, insya Allah dari RKI, Konsultan Muda RKI Jawa Timur ini punya program bagaimana teman-teman pemuda yang lagi galau, yang lagi butuh motivasi bisa sharing bareng ke kita Konsultan Muda RKI Jawa Timur, dan bisa kontak aja langsung ke saya gitu ya, ke Kak Ati di 081615199801, insya Allah gitu. Dan ayo kita sama-sama menjadi pemuda yang luar biasa gitu ya Kak Devin. Lanjut untuk yang terakhir banget nih, kita closing statement untuk bisa memberikan motivasi agar hidup lebih bermakna dan berwarna. Closing statementnya ini sih juga reminder buat diri saya ya Kak Ati. Intinya ketika kita merasa nggak oke, ketika kita merasa any problem, itu sebenarnya nggak apa-apa kok. Kita sebenarnya nggak apa-apa kok. Khawatirnya ketika kita menjalani hidup kayak sedih tuh, gitu aja kok sedih, kan gitu kan. Nah, kalau saya itu sih, kita sedih nggak apa-apa kok kalau kita ada apa-apanya. Yang terpenting adalah jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalaupun dibanding-bandingkan, itu diri kita yang dulu dengan diri kita yang sekarang. Itu aja sih, jangan pernah lelah untuk berproses. Jangan pernah lelah untuk berproses ya sahabat PKS TV Jawa Timur. Dan insya Allah closing statement tadi mengakhiri agenda kita pada kesempatan hari ini, dan bersama dengan saya Kak Ati Suaryati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah selama program podcast kita pada hari ini ya, dan sampai jumpa di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.